gimana proses terjadinya manifestasi ini? Sedangkan aku sekarang begini, kan gitu maksudnya ya. Yes. Kebayang nggak? Dengan segala keterbatasan kita, gitu. Betul, betul, betul. Nah, itu gimana pandangan Mas Fadli tentang itu? Oke. Sebagian besar orang mungkin, wajar Mas ngalamin itu karena sebagian besar orang itu kecanduan dengan bagaimana proses manifestasi terjadi. Oh, oke. Nah, jadi secara natural manusia itu punya kecenderungan mengendalikan proses. Nah, Bisa diperjelas, Mas? oke, jadi contohnya gini, misalnya teman-teman hari ini tahu Anda pengen, yang Anda inginkan apapun itu gitu Ya, ya, tadi misalnya kita udah pakai contoh dari beberapa video sebelumnya, kita pengen punya Pajero dan pengen punya Pajero income 100 juta per bulan dan misalnya. income 100 juta sebulan gitu. Cuman kita kan belum nyampe ke sana dan belum dapetnya itu karena kita belum tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Betul, Gitu betul, kan? betul. Artinya kita juga belum tahu ini untuk dapetin Pajeronya ini bisnisnya apa ya? Ya, Atau belum tentu bisnis kan, nggak tahu juga Iya, apa iya. gitu kan. belum tentu bisnis juga, bisa jadi kerja, bisa jadi dapat undian kan maksudnya, kan kita juga nggak tahu Bisa jadi maksudnya. warisan apa gitu kan, Iya, nggak iya. tahu. Dan tapi orang kan merasa, tapi kan aku kan sekarang cuma karyawan biasa, Mas. Aku ini cuma kerja di pabrik atau apapun aku kan cuma yang muncul di kepala teman-teman semua yang saat ini pengen berusaha bermanifestasi, tapi itu gimana kan gitu. Oke, teman-teman kedamaian, kita ketemu lagi di segmen ya belum dikasih nama segmennya ya. Jadi kita ngobrol lagi sama Mas Fadli, teman-teman. Jadi ini supaya teman-teman jelas dari awal, ini tidak jelas narasumbernya siapa dan tidak jelas siapa hostnya. Jadi ini tidak ada aturannya sebenarnya, Mas. Jadi bahwasanya ini obrolan saya dan Mas Angga yang direkam, intinya gitu. ya, jadi belum tentu Mas Fadli hostnya, belum tentu saya hostnya, belum tentu dia narasumbernya, belum tentu saya juga narasumbernya. Ya. Tapi kali ini Mas Fadli narasumbernya. Kok gitu? Oke, Mas Fadli. Jadi gini, ketika kita ngomongin manifestasi tadi ya, kita udah tahu apa yang kita pengen, kita udah tahu kita pengen bertumbuh jadi orang seperti apa, kita udah jelas tahu nih, goals impiannya kontribusinya, apa. Yes. ya. Impiannya udah dapet nih. Nah, cuman yang terjadi sama banyak orang itu mulai ini, Mas. Mereka apa ya istilahnya? Mereka tuh bingung gimana ya cara tersapainya. Satu, mereka menganalisa emang mampu ya, emang bisa ya. Karena aku sekarang cuman karyawan biasa. Yes. Karena aku sekarang cuman ibu rumah tangga. Karena aku sekarang apapun kondisi beliau hari itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang itu di kepalanya skenario, oh aku kalau untuk dapat ini, aku harus begini, aku harus mengalami ini, aku harus begini. Kan harus begini, gimana caranya? Nah, itu gimana Mas Wadi? Jadi orang itu kan bingung, gimana proses terjadinya manifestasi ini? Sedangkan aku sekarang begini, kan gitu maksudnya ya. Yes. Kebayang nggak? Dengan segala keterbatasan kita. Gitu. Betul, betul, betul. Nah, itu gimana pandangan Mas Fadli tentang itu? Oke. Sebagian besar orang mungkin, wajar Mas ngalamin itu karena sebagian besar orang itu kecanduan dengan bagaimana proses manifestasi terjadi. Oh, Nah, jadi secara natural manusia itu punya kecenderungan mengendalikan proses. Nah, bisa diperjelas, Mas? Oke, jadi contohnya gini, misalnya teman-teman hari ini tahu Anda pengen, yang Anda inginkan apapun itu gitu Ya, ya, tadi misalnya kita udah pakai contoh dari beberapa video sebelumnya, kita pengen punya Pajero dan pengen punya Pajero income 100 juta per bulan dan misalnya. income 100 juta sebulan gitu. Cuman kita kan belum nyampe ke sana dan belum dapetnya itu karena kita belum tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Betul, Gitu betul, kan? betul. Artinya kita juga belum tahu ini untuk dapetin Pajeronya ini bisnisnya apa ya? Ya, Atau belum tentu bisnis kan, nggak tahu juga Iya, apa iya. gitu kan. belum tentu bisnis juga, bisa jadi kerja, bisa jadi dapat undian kan maksudnya, kan kita juga nggak tahu Bisa maksudnya. jadi warisan apa gitu kan. Iya, nggak iya. tahu. Dan tapi orang kan merasa, tapi kan aku kan sekarang cuma karyawan biasa, Mas. Aku ini cuma kerja di pabrik atau apapun aku kan cuma yang muncul di kepala teman-teman semua yang saat ini pengen berusaha bermanifestasi, tapi itu gimana kan gitu. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silakan lanjutkan untuk menonton videonya.
Dalam proses manifestasi teman-teman ada 2 hal yang perlu teman-teman tahu ketika kita, bicara tentang terwujudnya sebuah impian. Betul. Ada yang disebut sebagai manufactured manifestation, Oke. ada yang disebut sebagai surrendered manifestation. Oke. Kita bahas yang pertama dulu, manufactured manifestation ya. Manufactured manifestation. Nah, manufactured manifestation ini ya gampangannya artinya adalah manifestasi pabrikan. Oke. Jadi manifestasi ya Anda terbayang dengan jelas harus ngapain untuk bisa mewujudkannya. Nah, itu mungkin orang yang sering mereka tuduhkan ke saya, Mas. Dalam artian gini, Gimana, Mas? Mas Angga kan Mas Angga maksudnya kan Iya, gitu iya, maksudnya. Anda kan punya skill trading, punya skill digital marketing. Artinya ya ketika pengen sesuatu kan Mas Angga punya gambaran bagaimana itu akan terwujud kan. Nah, gitu. At least menurut mereka kan gitu ya. Aku mau nanya, aslinya gimana? Aslinya secara umum aku punya gambaran sih. Oke. Aku punya gambaran bagaimana itu akan terwujud. Yes. Walaupun pada prosesnya juga aku apa yang terjadilah yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya, itu yang pertama. Oke. Kata-kata kedua yang aku sering ucapkan adalah akan diatur dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kan gitu. Yes. Tapi ya aku ada bayangan lah, maksudnya aku harus tahu at least gini, aku harus ketemu orang yang bisa gini, aku perlu ketemu orang yang bisa gini, walaupun orang itu siapa mungkin belum tahu, tapi kebayang tracknya secara umum. Let's say gini Mas, kita coba breakdown. Hidupmu 5 tahun yang lalu menuju ke hari ini, ketika dirimu waktu itu secara impian menginginkan kondisi hari ini yang sudah terjadi misalnya, apakah lantas semua langkah yang perlu dicapai atau dilakukan untuk mencapai Dwian Anggara hari ini terbayang 5 tahun yang lalu? Aku terbayang, walaupun tidak clear. Nah, biar dapat gambaran teman-teman, kira-kira berapa persen bayangannya? Ya 50-50 lah. Ya 50-50. Oke, bisa diterima. Iyalah, kayaknya bisa, tapi sisanya diatur dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Another 50-nya gitu iya, kan. Kayak yang dibayangkan di kepalaku tuh kayak Pak Soekarno dan Bung Hatta waktu proklamasi. Oke. Ya dia tahu dia pengen punya negara seperti apa. Tapi kan ya enggak satu bupatinya siapa udah ya yang itu belum, bupatinya siapa, menterinya siapa itu nanti maksudnya. Akan diatur dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Tapi kita tahu kita mau merdeka dan aku tuh ada gambaran merdeka dan bagaimana menuju ke sana tuh ada petanya yang samar-samar lah. Tapi enggak buta banget karena mungkin aku berkumpul sama orang-orang yang sudah mencapai apa yang aku pengen, Mas. Oke. Sehingga sedikit banyak tracknya kebayang. Yes. Tracknya itu yang penting. Terbayang ya. Tapi juga di saat yang sama, aku itu juga pasrah dengan apapun yang diberikan. Dalam artian sebagai resultnya nanti. Dalam artian gini, aku punya plan, tapi juga aku percaya bisa lebih cepat, bisa lebih lama, dan ya aku akan oke either way dengan apapun outcome dari plannya tadi gitu ya. Yes. Jadi aku mungkin di tengah-tengah antara aku kebayang. Surrender manufactured manifestation mungkin. Dan memang nggak sepenuhnya Mas, nggak semua sebelah gitu. Ya nggak 100%. Pasti ada mixnya. Nah ini yang perlu teman-teman terima sebetulnya. Betul. Karena sama ketika saya pertanyakan ini ke teman-teman juga gitu ya tentang apa yang teman-teman pernah wujudkan, kita pasti pernah punya ya sesuatu yang kita banggain dalam hidup gitu ya. Pencapaian apapun, kita perlu sadar bahwa tidak ada yang dari awal sebelum mencapai sampai tercapai itu 100% bayangannya. Nggak ada gitu. Nah tapi kenapa ketika kita menginginkan sesuatu seringkali kita baru merasa aman kalau probabilitasnya tinggi banget. Nah sehingga nggak take action, sehingga tidak bahkan menutup diri atau tidak berani bermimpi. Nah karena dia hanya berani bermimpi kalau menurut dia kemungkinan tercapainya tinggi. Yes, kalau bisa 100% kan gitu. Betul. Kalau bisa manufacturednya 100%, nah ini yang susah kan. Aku justru nggak begitu asik kalau manufacturenya 100%, Mas. Jadi gampang. Salah goals berarti menurutku ya. Kalau rendah targetnya. Iya, kalau misalnya impianmu kemungkinan tercapainya 100%. Ya berarti kurang tinggi impiannya, kurang. Itu sepakat. Karena memang ketika kita mencapai sesuatu yang menurut Anda besar, ya most likely teman-teman belum tahu caranya memang. Betul. Itu yang perlu diterima dulu satu. Betul. Gitu. Artinya ketika teman-teman sekarang let's say misalnya sebagai seorang karyawan kayak yang tadi Mas Angga kasih contoh gitu ya. Saya ini cuma seorang karyawan Mas. Gimana dong? Saya nggak mungkin bisa. Nah nggak mungkinnya ini nih itu manufactured Mas. Karena gitu. Dia tahu
karyawan gajinya sekian dan aku untuk mencapai di sana aku tuh nggak mungkin dengan kondisiku hari ini. Yes, gitu. Oh. Jadi kayak gitu. Nah, ketika kita ngomongin tentang surrendered manifestation ini kita hanya menginginkannya dan tetap menginginkannya. Oke. Habis itu proses terjadinya impian itu kita lebih ke mental show up in the process. Jadi muncul dan lakukan tetap yang terbaik yang kita mampu, tapi tetap yakini itu dan inginkan itu. Oh, kalau itu definisinya aku termasuk agak condong ke surrender, Mas. Ke surrender. Tapi aku gimana ya? Tahu tracknya kan bukan berarti tahu caranya ya. Ya, betul. Tapi menurutku ya tahu caranya. Jadi gimana ya kayak harus cari jalan tengahnya. Contoh nih. Tapi 50-50 bisa diterima, Mas. Aku pengen punya BMW. Tapi kan pengennya dulu waktu di MLM kan. Ya, dan aku kebayangnya caranya membangun MLM-nya. Betul. Artinya kepalaku kebayang karena aku punya upline yang sudah terima waktu itu Mercy. Dan aku ketemu dan aku foto di Mercy-nya, tentu aja dengan jempol. Pakai jempol enggak ya, Mas? Aku pakai jempol enggak ya? Pokoknya aku foto di Mercy-nya. Mercedes-Benz C230. C230. Itu tahun 2008. Ya. Yang punya namanya Pak Wailudi Lamusi. Oh, oke. Orang Bekasi. Orang Bekasi itu upline, dia Bronze Lion kalau nggak salah. Bronze Lion, penerima Mercy. Iya. Ya, dia datang bawa Mercy yang dibawa ke Palembang. Waktu itu aku di Palembang, stopis 307 kalau nggak salah namanya. Aku di sana aku ketemu Mercy, aku foto. Jadi tapi kan tahun berikutnya ribetnya diganti BMW kan kalau nggak salah. Udah nggak Mercy lagi. Jadi aku kebayang aku pengen BMW, di kepalaku kebayangnya caranya ya dengan menjadi Bronze Lion, Silver Lion waktu itu zaman itu yang aku tahu kan gitu. Dan ya udah aku tetap menginginkannya. Walaupun pada prakteknya akhirnya nggak dapat dari situ sih. Pada prakteknya dapatnya nggak dari sana. Dapatnya dari tempat lain. Tapi dalam proses aku migrasi kendaraan menuju ke sana, ya aku tetap kebayang lagi prosesnya. Oh berarti kalau ini nggak ada, berarti aku perlu belajar digital marketing. Oh aku perlu belajar trading. Nah di trading pun aku kenal orang-orang yang sukses dari trading dan punya income. Misalnya aku mengcopy apa yang mereka lakukan gitu. Jadi selalu kebayang caranya. Tapi proses ketemu orangnya, proses berganti petnya itu aku nggak kontrol. Menurutku aku tuh punya aturan dulu, impiannya nggak perlu diganti, kendaraannya boleh diganti. Kendaraan menuju impian. Aku nggak berusaha. Oh kalau dapat mobil harus dari MLM, nggak harus gitu. Kalau itu surrender namanya, Mas. Nah tapi kalau sampai tanya apakah kebayang prosesnya, ya kebayang. Ya. Tapi nggak harus yang itu. Kadang-kadang ya ganti ya udah. Tapi aku selalu tahu. Aku selalu berusaha. Tadi mungkin ya berkah dari aku ngumpul sama orang-orang yang tepat tadi. Aku selalu kebayang gimana, apa track yang memungkinkan kan untuk punya BMW kan nggak harus ada yang MLM, bisa dari trading, bisa dari digital marketing, bisa dari investasi real estate kan gitu, bisa dari punya bisnis gitu. Nah ya tinggal dipilih aja. Dan aku aku membuka diri dengan apapun signal yang alam semesta kasih, aku akan take on it gitu. Jadi bahkan kita pernah bahas, aku kadang misalnya kalau aku lagi pengen sesuatu gitu ya teman-teman, kebayang misalnya aku lagi pengen punya A, apapun itu ya. Aku tahu aku punya bisnis. Nah ini mungkin bagian surrendernya, Mas. Aku tahu kalau aku pengen punya duit banyak gitu ya, aku perlu punya bisnis yang menyentuh kehidupan banyak orang. Aku tahunya cuma itu, bisnisnya apa, sama siapa, modelnya kayak gimana aku nggak tahu. Tapi aku tahu, kalau aku pengen punya ini berarti aku harus punya ini kan gitu. Ini adalah bisnis yang mungkin membantu kehidupan banyak orang, atau bisnis yang melayani orang-orang yang duitnya banyak, apapun itu yang aku pengen. Nah ide bisnisnya apa itu aku nggak tahu. Itu aku serahkan ya Tuhan, tolong berikan aku ide. Nah ketika aku berdoa, nah ini aku dapat dari guru MLM dulu, Mas. Gimana tuh? Kalau Tuhan mau menjawab doa Anda itu dia tidak datang ketok rumah, tok permisi Mas Fadli. Perkenalkan saya Tuhan. Anda kemarin sepertinya berdoa ya. Minta ide bisnis, nah ini idenya. Kan kata upline MLM ku dulu. Enggak gitu. Tuhan enggak datang begitu. Nah, bisa jadi Tuhan itu datang dari wujud orang-orang yang mengundang Anda kan gitu kata MLM-nya kan. Siapa tahu orang yang mengundang Anda hari ini adalah jawaban dari doa-doa Anda. Kan? Yes. Nah, aku sudah tidak bisnis MLM, tapi menurutku orang yang mengundang Anda adalah jawaban dari doa-doa Anda itu bisa jadi benar. Betul. Artinya ketika aku dalam mode mengangkat tangan kepada alam semesta untuk diberikan ide, aku akan terima apapun potensi ide yang muncul dengan apapun dorongan hati kecilku untuk bertindak. Nah, jadi sesimpel misalnya, teman-teman.
hari ini aku pengen makan bakso ya. Oh, itu aku langsung ngambil mobil berangkat makan bakso. Karena aku tidak tahu siapa yang akan aku temui di Tempat bakso. tempat bakso. Nah, ketika aku makan bakso, aku bawa mobil bagus, mungkin orang, wah, mobilnya bagus gitu. Terus, wah, kok ada mobil bagus di sini, orang datang. Oh, ternyata Mas Angga. Bos saya itu lagi mau jual hotel, kepepet dijual murah. Jadi ketemunya nggak selalu harus diperkenalkan orang lain karena prosesnya bisa siapa aja. Atau begitu juga kalau aku lagi dalam mode mode mencari ide dan menerima ide itu, semua ajakan ngopi akan aku terima, Mas. Yes. Saya ada temen yang udah lama nggak ngechat, tiba-tiba, bro, aku lagi di Purwokerto nih, ketemu yuk ngopi-ngopi gitu. Langsung tak temuin. Pasti berangkat. Karena aku nggak tahu, siapa tahu dia datang itu adalah jawaban dari doaku, dan seringkali bukan dia, Mas, jawabannya, Mas. Temennya dia. Dan itu terjadi berkali-kali sama aku. Yes. Artinya hanya karena aku mengikuti kata hati kecilku, Membuka diri sampai Betul. membuka peluang masuk. Betul. Nah, itu termasuk surrender manifestation. Surrender manifestation. Jadi memang kita nggak mengendalikan prosesnya, tidak berusaha at least mengendalikan prosesnya. Kita berusaha mencapai. Artinya kita muncul sebagai versi diri terbaik yang kita mampu, itu kewajiban. Kalau itu syarat mutlak gitu. Tapi ketika kita membatasi diri, kalau satu-satunya cara untuk terwujud menurutku adalah ini, itu salah. I see. Jadi itu 100% manufactured kan. Kalau aku tidak mampu ini berarti itu tidak mungkin tercapai. Nah, ini yang harus kita kikis, Mas.